kalau misalnya dibilang gaji di luar negeri lebih gede, tapi kan biaya hidup di luar negeri lebih gede juga, Dim. Iya juga sih. Ya. Iya. Wow. 67,66 juta, Dim. Wah, Apa makin bulat ya keinginanmu? kayaknya iya deh, kayaknya mending kerja ke luar negeri deh. Iya deh. Terus di Indonesia mencari karyawan itu dengan ijazah. Sedangkan kalau di luar negeri itu mereka lebih banyak mencari karyawan itu dengan melihat patokannya dari skill dan pengalaman. Kalau kata Rocky Gerung, orang berijazah itu hanya menunjukkan kalau dia pernah sekolah, belum tentu dia pernah belajar. Iya, benar. Hashtag kabur aja dulu ini adalah bentuk kritikan, kalau aku nangkapnya kritikan kepada pemerintah agar pemerintah bisa lebih memperbaiki setiap kebijakannya, setiap sistemnya lagi. Kalau aku sendiri, kalau melihat keadaan sekarang ya, mending kabur aja dulu. Waduh. Dan lagi ngapain Dan? Hey Dim, iya nih lagi ngecek X. Kok trending betul ya ini hashtag kabur aja dulu. Kamu ngikutin gak sih beritanya? Ada sih, ada dengar sih di TikTok sih terutama kemarin. Berarti udah nyebar sampai TikTok ya? Iya. Oke. Nah, kata-katanya sih ya kabur aja dulu ini tentang keresahan berangkat dari keresahan masyarakat tentang kebijakan pemerintah yang makin kesini kok katanya nggak pro rakyat. Menurut kamu gimana? Emangnya apa sih kabur aja dulu tuh apa sih maksudnya? Nah, kabur aja dulu itu kayak himbauan, ajakan ya bisa dibilang kayak kita keluar aja nih dari Indonesia, kita kerja di luar negeri aja, kita kuliah di luar negeri aja, kayak gitu loh Dim, yang aku tangkap ya kurang lebih gitu. Kalau kamu setuju nggak sih sama hal-hal kayak gitu? Sebenarnya ya kalau misalnya kerja di luar negeri ya ndak masalah sih. Kan iya. kita kan tujuannya untuk mencari duit ya. Iya, tapi kan karena sekarang itu kayak digaung-gaungkan, ya takutnya aja nih nanti generasi muda di Indonesia malah abis lagi kan. Tiba-tiba pindah ke luar negeri semua. Tapi ya ada sebab akibat juga sih ya, mungkin gitu. Tapi kalau kamu sendiri nih, misalnya sekarang kamu mikir lebih baik cari kerja di luar negeri atau stay di Indonesia, struggle di Indonesia? Kalau kita ya sebagai anak muda sebenarnya mikirnya itu pasti tujuan utamanya kan mencari duit kan. Iya sih. Nah, kalau dilihat situasi dan kondisinya sekarang, sebenarnya kalau realistisnya itu kita lebih banyak mendapatkan penghasilannya itu di luar negeri kan. Iya, mungkin karena apa sih uangnya kali ya di sini. Kalau uangnya dalam konteks uang dan juga dalam konteks ini loh, kayak kalau kita lihat perbandingan proses perekrutan juga. Iya benar banget. Kan kayak gini kan. Misalnya kita cari kerja di Indonesia. Iya. Kan banyak banget kan syarat-syaratnya, misalnya minimal tinggi badan sekian, minimal penampilannya baik, minimal A, B, C, D. Sedangkan kan kalau di luar negeri itu kita modalnya cuman punya skill aja kan. Biasanya kayak gitu kan. Biasanya kayak di sini tuh kualifikasinya bisa dibilang ya rada merepotkan kan, betul. gitu. Disuruh cari pengalaman kerja harus banyak. Iya, tapi betul. ada yang pengalaman kerjanya banyak, nanti umurnya lagi nanti ketuaan. Ya benar nggak sih? Iya, betul. Terus misalnya kayak yang dicari sebenarnya sebagai admin tapi tinggi harus 160 cm. Nah, ya nggak make sense kan? Kadang enggak masuk akal kan dengan job desk yang diperlukan. Iya. Sedangkan kualifikasinya tuh harus syaratnya minimal ini gitu. Iya. Bahkan ada isu terbaru ini, kamu ada dengar nggak, Dip? Iya, kalau nggak salah ya, mungkin artikelnya bisa mencelicin kayak Cela. Kalau ada seorang wanita, dia itu nilainya waktu tes CPNS, tes SKD atau apa gitu, maaf aku kurang ngerti, itu padahal tertinggi. Tapi karena tinggi badannya cuma kurang 0,5, dia gagal, Dim. Nah, kan kayak ironi kan, iya, sedih kan, iya. gitu loh. Maksudnya kok bisa gitu loh, peluang
dengan SDM yang kayaknya ya mumpuni kan. Iya, gitu. padahal kan kalau dilihat dari tes di atas kertas kan itu tuh maksudnya sudah melebihi dari nilai minimal kan. Iya, benar banget. Masa dengan alasan bahwa tinggi badannya tidak apa namanya sesuai syarat langsung gugur gitu. Iya. Nah, balik juga pemerintah kadang pemerintah celah berani betul maksudnya Iya. ada beberapa orang yang mungkin bertanggung jawab untuk peristiwa ini gitu kok jadi menyalahkan orang yang pengen kabur gitu, sedangkan mereka nih yang bertanggung jawab gitu kayak kutipan Wakil Menteri Ketenagakerjaan kita. Emangnya kenapa sih katanya? Katanya kalau kabur aja dulu, kalau perlu nggak usah balik lagi, kurang lebih seperti itu gitu. Sangat disayangkan lah, karena kan bisa dibilang harusnya beliau nih yang bertanggung jawab atas ironi dan Enggak, sebenarnya permasalahannya kenapa pemerintah jadi mempermasalahkan anak mudanya itu kabur ke luar negeri untuk mencari kerja. Kenapa emangnya? ya entah ya, karena mereka yang punya jawaban itu. Tapi yang sebenarnya kita sayangkan di tengah huru-haraan ini kok kesannya jadi tidak ada oknum yang bertanggung jawab, padahal kan mereka harusnya yang punya wewenang untuk mengatur itu semua seperti itu loh, Dim. Ya sesederhana tes cap PNS itu loh maksudku. Tapi ada yang menarik juga dari ungkapan menterinya sendiri. Apa tuh katanya? Nah, katanya ya udah, katanya pergi aja dulu, siapa nanti kan itu optimisme nih buat teman-teman ngambil ilmu di luar negeri, nanti bawa pulang ke sini ilmunya. Ya kurang lebih seperti itulah yang kutangkap. Nah, menteri dan wakil menterinya ini bertolak belakang nih, Dim. Statementnya nih. Kenapa tuh katanya tuh? Entah mereka tidak ada WA-an atau gimana, ya kita tidak tahu ya gitu. Banyak sekali oknum-oknum orang-orang yang di luar sana yang sebenarnya pejabat-pejabat kita tuh statementnya kok malah blunder-blunder dengan fenomena ini. Kan gimana, Dit, tanggapannya? Kalau aku sendiri ya mungkin ini ya kayak sebenarnya tidak bisa disalahkan juga dari anak muda yang mau mencari ke luar negeri itu. Cuman kalau dari statement pemerintah itu kayaknya pemerintah kayak mengambil cuman dari satu sisinya aja deh. Iya. Kayak pemerintah cuman melihat dari sisi mungkin takut kehilangan anak-anak mudanya yang berpotensi membangun bangsa ini kan. Iya. Nah, sedangkan mereka mencari mengembangkan skill mereka itu ke luar negeri dibandingkan di Indonesia sendiri. Iya. Banyak anak muda yang ngerasa kayak nggak dihargain gitu loh, Dim, gitu. Kok aku punya potensi ini, kok menangan orang yang punya orang dalam ya, kayak gitu. Iya, sedangkan loh, kan Dim. sedangkan pasti kan ada alasan tersendiri kan bagi anak muda itu memilih bekerja di luar negeri daripada di negeri kita sendiri gitu. Iya, terlepas dari apapun kualifikasi pengen keterima kerja. Tapi ada yang menarik juga, Dim. Ada pro kontra juga sih sama orang yang udah kerja di luar negeri. Ada nih kan beberapa warga Indonesia yang udah kerja di luar negeri. Ada yang pro. Oke, ayo. Ya memang lebih baik better di sini nih, di negara ini kayak gitu. Tapi ada juga yang di negara orang nggak seenak itu kok. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan memang ada banyak perspektif nih, Dim, yang bisa pertimbangkan lah mungkin orang untuk kita pribadi generasi Z nih katanya, generasi Z. Generasi Z. Generasi Z yang memang pengen sekarang itu lagi memikirkan aku harus gimana nih. Iya kan? Iya. Karena semua itu kan ada konsekuensinya. Ya mungkin di luar negeri nggak seindah di tanah air sendiri nggak sih sebenarnya? Ya sebenarnya ini ya banyak tantangannya. Misalnya kita kerja di luar negeri pun sebenarnya walaupun penghasilannya tuh lebih dari di sini, pasti kan tantangannya itu berbeda kan. Iya. Bisa jadi mungkin masalah dengan budayanya di sana. Iya. Terus juga mungkin apalagi misalnya di negara-negara yang dingin kan, cuacanya yang dingin. Iya, berbeda dengan di sini. Cuman pasti nah itu tadi kita harus tahu dulu kenapa selain masalah masalah utamanya kan mungkin karena ini ya penghasilan di sana lebih tinggi, terus mungkin di sana lebih mudah. Nah, kenapa alasan lain ada enggak sih selain itu menurut kamu sendiri, Den? Maksudnya kenapa anak muda lebih
sekarang prefer ke luar negeri kayak Iya. gitu. Ya menurutku mungkin karena kebijakan sekarang tuh ya Dim, yang sekarang tuh kok berasa banget pendidikan mahal kayak Iya. gitu. Ya itu tadi semua Iya sih, faktor masuk sekarang juga tuh sih, jadi masuk. kayak kecil-kecil menjadi bukit gitu loh. Kecil-kecil akhirnya banyak orang yang udah nggak mau toleran gitu. Tapi kalau aku pribadi nih, opini aku, ya maksudnya ketika apakah ke luar negeri akan menjamin, walaupun ya dengan mungkin rules negara yang kamu tuju ini kayaknya lebih mudah nih gitu kan, tapi menurut aku nggak ada jaminan juga nggak sih? Iya, kayaknya nggak ada jaminan. Dan juga kayak apa ya, misalnya kita bekerja di luar negeri pun sepertinya akan banyak tantangan-tantangan lain gitu yang bakal mungkin berbeda, apa yang jadi faktor penghambatnya itu loh. Iya, takutnya cuma kayak gini loh, keluar dari lubang singa masuk lubang harimau. Nah, ya itu. takutnya kayak gitu. Aku sorry ya, tapi maksudnya mikir kayak gini. Entah kenapa aku jadi berpikir, kamu di negara sendiri aja udah pesimis, gimana mau struggle lagi di negara orang? Betul. Iya nggak sih? Betul. Iya nggak, maksudku kayak gitu. Beda cerita kalau memang let's say kamu dapat beasiswa dari luar negeri dan kamu memang punya kesempatan di luar negeri yang memang udah menjamin nih, let's say kamu kuliah gitu, kamu punya dapat beasiswa ke luar negeri, entah itu beasiswa dari pemerintah atau beasiswa dari universitas yang kamu tuju sendiri, oke lah gitu. Tapi kalau untuk gambling juga ke luar negeri, apakah tidak sama aja gitu gamblingnya? Kalau aku pribadi ya, ini kita opini pribadi nih. Kalau aku pribadi sih lebih baik struggle di tempat sendiri yang aku tahu medannya daripada harus struggle di tempat baru yang aku nggak tahu sama sekali medannya. Iya. Iya kan? Iya. Tahu nggak? Kalau kamu deh, Cuman kalau aku sendiri ya itu kan ada faktor lain juga kayak kita kadang tuh berani mengambil resiko karena demi satu itu tadi, penghasilan itu tadi. Iya, sebenarnya benar. itu sih faktor utamanya ya. Iya. Karena kan kita apalagi misalnya nih Gen Z kan, terus dia Kenapa sih? Ada apa sandwich sih dengan Gen Z ini? Gak tau ya, kayak orang-orang tuh juga selalu mempermasalahkan Gen Z itu kenapa selalu bermasalah gitu kan. Ada apa dengan Gen Z? Padahal kan belum tentu juga Gen Z kan, belum tentu juga Gen Z. Iya, lanjut ya. Nah, maksudnya tuh kenapa apa tadi? Bisa jadi juga nih Gen Z tersebut lebih memilih kerja di luar karena mungkin dia tuh generasi sandwich kan. Iya. Nah, dia tuh memiliki tanggungan yang lumayan besar lah untuk kehidupannya. Dan dia merasa tidak cukup misalnya dia bekerja di Indonesia ini kan. Apalagi nih kalau kita lihat sendiri kayak kualifikasi pekerjaan di sini tuh kan misalnya lulusan S1 itu mentok-mentok kayaknya susah, misalnya kalau misalnya mau dapat gaji layaknya di luar negeri kayak 2 digit gitu kan. Mentok-mentok paling pertama tuh di UMR dulu kan. Nah, mungkin itu sih faktor utamanya juga yang mungkin bagi pemerintah juga harus bisa ini kan mencari solusi untuk itu sebenarnya. Iya, sebenarnya PR utamanya sih ya balik lagi sebenarnya ke pemerintah, terlepas dari apapun mungkin keputusan generasi Z atau siapapun yang sekarang lagi mau kuliah atau bekerja kan. Sebenarnya PR besarnya ini itu ke pemerintah. Ini adalah sebuah sarkasme sebenarnya untuk pemerintah juga. Tapi ya sekarang itu banyak pro kontra itu berbagai macam gitu loh Dim jadinya. Jadi kalau dari sisi psikologinya ya, mungkin anak psikologi mungkin bisa ralat kalau aku salah bahasanya, itu tuh namanya escape coping, Cela. Coping mechanism orang itu di mana? Coping mechanism itu orang lebih cenderung dia itu melarikan diri dari masalah. Ada yang menganggap seperti itu, kayak lah kok masalah ini tidak dihadapi kayak gitu loh. Terus ada juga nih kalau di banyak komentar-komentar di sosial media kan masalah #kabur aja dulu ini. Kami dulu aja nih generasi dulu nih kan. Selalu kayak gitu ya. Iya kan, kayak generasi milenial dan generasi Z, kami dulu aja nih sebelum masa kemerdekaan nih, kemerdekaan belum pernah ada di depan mata, kami masih fight, kami ini masa kayak gitu aja, kabur aja dulu ini kayak gitu loh dia. Dianggapnya mental tempe gitu kan. Iya, ngerti nggak kan konsepnya. Jadi itulah pro kontranya mungkin yang kalau aku sampai sekarang belum nemu titik tengahnya, dan mungkin balik lagi kita nggak tahu struggle orang kan beda-beda. Iya, betul, kayak betul. gitu kan. Ada yang milih
kayaknya aku lebih yakin kalau aku keluar negeri kayaknya modalku udah ada kayak gitu. Iya, betul juga. Dan juga tahu satu fakta nggak, Den? Apa Ini itu? aku baru baca nih. Wah, apa Ternyata itu? bukan Gen Z aja, Den. Ini ada loh. Instansi apa namanya? Pejabat pemerintah juga yang lebih memilih untuk kerja ke luar negeri. Ini ke Jepang dia bilang. Padahal udah jadi pejabat nih Iya, ya, pejabat padahal daerah nih. udah jadi pejabat ini ya, pejabat daerah, tapi kan itu berarti tidak menjamin juga dia tuh sejahtera mungkin Iya, kan. iya, Kan dia iya. berarti memiliki alasan tertentu juga untuk lebih milih nih bekerja di Jepang katanya. Wow. Dia lebih memilih mengundurkan diri demi bekerja ke Jepang. Berarti bukan mohon maaf bisa kita bilang jadi yang struggle ini bukan hanya kelas menengah ke bawah nih ya. Iya. Kan bisa dibilang kalau kepala daerah bisa dibilang udah menengah ke atas dong. Iya dong, Bisa dibilang iya, kan iya. harusnya gitu loh. Nah, itu dan juga sebenarnya masalahnya bukan berpatok di Gen Z aja, walaupun sebenarnya kan kenapa jadi Gen Z kan karena Gen Z ini kan baru mulai memasuki fase awal-awal bekerja kan. Iya, iya, jadi iya. banyak itulah. Sebenarnya bukan Gen Z aja sih. Menurutku juga sebenarnya masalah ini juga pastinya sudah dari dulu. Kenapa orang-orang tuh lebih memilih ke luar negeri? Contoh misalnya kita bisa tarik dari dulu itu kan ada tokoh yang terkenal tuh Pak Habibie. Nah, itu kan lebih memilih kuliah dan kerja di Jerman luar ya? negeri kan, Iya, di iya. Jerman kan itu. Kalau nggak salah ya. Iya. Nah, itu kan kenapa beliau lebih memilih itu? Berarti kan ada satu alasan kenapa terjadinya seperti itu. Iya. Ya mungkin itu tadi mungkin yang diharapkan pemerintah itu mungkin bisalah seperti itu gitu. Silakan mungkin Anda pergi ke luar negeri menuntut ilmu, mencari pengalaman kayak gitu. Tapi ya nanti kayak misalnya kayak beasiswa kan ada beberapa beasiswa yang kayak diselenggarakan pemerintah gitu kan. Ada beberapa beasiswa yang diselenggarakan pemerintah. Kayak LPDP mungkin kayak gitu, LPDP gitu kan, ada beberapa program yang silahkanlah kita kasih beasiswa LPDP kuliah di negara A, B, C, tapi wajib harus balik ke Indonesia. Iya, kalau itu sebenarnya kalau kita memang dibiayai pemerintah itu menurutku tinggal tanggung jawab masing-masing aja sih. Kita harus tahu diri juga kan. Tapi ada argumen yang melawan. Ada itu ada tuh di komen netizen tuh. Itu aku ya yang komen. Katanya kan ya kan namanya dibiayai pemerintah harus balik. Ya emang pemerintah dapat duit dari mana? Dari masyarakat juga toh? Iya kan? Iya. Iya tuh kan. Iya, betul juga. Kan menarik kan perdebatan ini kan kayak gitu. Ya bener juga pemerintah kan ngasih beasiswa ke mahasiswa dari duit masyarakat duit juga. Mungkin ya yang ku tangkap pertama pemerintah harus memperbaiki kualifikasi tersebut. Iya. Kan meredakan keresahan masyarakat, bukan hanya meredakan, kasih solusi. Kan toh juga bukan kan kadang bukan hanya instansi pemerintahan yang punya kualifikasi, kadang kan perusahaan swasta pun punya kualifikasi yang kadang nggak masuk akal, kayak gitu ribet. Terus dan mungkin yang kedua adalah silakan Anda pergi ke luar negeri, tapi tolong balik lagi kayak gitu. Sama kayak ini loh, kayak ungkapan staf sus kepresidenan yang baru katanya. Apa tuh katanya itu? Sorry, aku lupa. #pergi imigran pulang jadi juragan. Itu kata Raffi Ahmad. Oke. Kayak gitu, ya, Dim. Itu bagus juga sebenarnya. Iya kan? Iya. Silakan pergi jadi imigran, pulang jadi juragan. Iya. Kata beliau seperti itu. Nah, ini juga aku baru lihat nih, ternyata ada sentilan dari salah satu menteri ya. Katanya tuh misalnya kita pergi ke luar negeri kerja, maksudnya itu kabur aja dulu itu. Katanya itu menandakan bahwa kita tuh tidak nasionalis. Waduh. Sedangkan maksudnya itu kayak gimana ya? Sedangkan kata Bunda Korla. Serius. Sedangkan kata Bunda Korla, saya kalau walaupun saya tinggal dimanapun tau nggak, tetap di Indonesia itu dia hati saya kan? katanya. Kayak kalau menurutku ya, menurutku misalnya kita tuh contoh ya, aku aja nih sebagai orang Banjar ya, dulu pas kuliah di Jogja. Aku tuh waktu kuliah di Jogja itu kayak rasa bangga aku terhadap Banjarmasin itu
masih tetap ada. Dan aku malah sangat-sangat bersemangat untuk mengenalkan ini loh Banjarmasin ke teman-temanku yang di Jawa sana. Jadi tidak maksudnya tuh bukannya kita misalnya keluar daerah dari daerah asal kita itu malah kita jadi ndak nasionalis tuh enggak menurutku. Jadi sebenarnya kayak bisa dibilang dimanapun fisik itu berada, yang penting tuh kan hati ya, Cela. Iya betul. Akai, iya betul. Akai. Iya kan bisa dibilang Iya, ya betul, berarti betul. bukan nggak bisa digitukan, yang nggak bisa diklaim seperti itu Iya. juga gitu loh. Banyak kok warga-warga Indonesia yang tinggal di luar negeri berprestasi dan dia tetap membawa aku orang Indonesia loh, Iya, kayak betul. gitu bener-bener bahkan ada loh influencer TikTok, maaf lupa aku namanya, bahkan dia itu tinggal di luar negeri, dia jadi influencer terkenal, dia bahkan membuka lapangan kerja untuk orang Indonesia yang mau kerja di negara tersebut. Sebegitunya gitu loh. Makanya dia sangat marah sekali ketika dibilang orang yang tinggal di luar negeri itu berarti orang yang tidak cinta negaranya. Sebenarnya enggak sih menurutku. Enggak bisa dibilang seperti itu. Malah bisa dibilang mereka tuh lebih nasionalis loh daripada bukan ini ya. Maksudnya tuh lebih nasionalis ketika mereka tinggal di luar Indonesia. Karena kan otomatis mereka ada rasa ingin memperkenalkan ini loh, begini loh Indonesia. Indonesia tuh memiliki budaya yang seperti ini, begitu kan. Ya tidak maksudnya tuh nggak ada lah, menurutku nggak ada ya orang-orang kayak gitu ya. Nggak tahu beliau mungkin kenal sama siapa kali ya. Iya mungkin ada kenalan beliau ya, mungkin ada satu oknum atau beberapa lah. Cuman menurutku itu bukan alasan yang kuat untuk mengklaim seorang tersebut tidak nasionalis atau tidak cinta negaranya gitu. Iya, kita tuh juga harus bisa lebih memilah lagi, terutama informasi-informasi sekarang itu kan tidak bisa ditelan mentah-mentah lah. Kita harus mencari sumber berita yang terpercaya dan independen. Contohnya Kompas TV. Cakep. Bagaimana menurut teman-teman nih? Boleh sharing kan kita di komen. Kita sharing-sharing lah, mungkin sambil nanti bisa kita baca-baca juga bagaimana menurut pendapat teman-teman itu tentang fenomena #kabur aja dulu ini. Apakah teman-teman mungkin ada yang setuju, bisa di share di kolom komentarnya. Kalau misalnya ada yang kontra, ya bisa kita diskusi lah. Iya. Tapi kalau dari secara kalimat kabur aja dulu, berarti kan kabur aja dulu tuh berarti bakal balik lagi kan? Iya kan, betul harusnya juga kayak sih. gitu kan? Betul juga. Iya kan? Dari makna katanya pun. Iya, nanti balik lagi kalau kondusif gitu kan. Kabur aja dulu. Kamu kalau nada kamu bacanya gimana? Kabur aja dulu. Iya kan? Kabur aja dulu gitu kan. Iya betul. Iya kan? Berarti ya harusnya balik lagi terlepas dari apapun urgensimu keluar negeri apa segala macam ya, semoga ungkapan Bapak Bahlil itu tidak benar. Iya kan? Bahwa betul. Ketika kamu keluar negeri berarti kamu bukan orang yang nasionalis atau tidak cinta Indonesia. Ya seperti itu. Tapi deh, misal nih kita taruh kalau kamu sekarang nih benar-benar nih taruh kamu harus kabur dulu dari Indonesia, kamu bakal bagaimana? Kalau melihat kondisi sekarang ya kayaknya dia bakal ini sih. Kabur juga? Iya. Oh, waduh. Karena kan kita realistis deh. Oke. Kita apalagi kalau aku sendiri ya ini, aduh jadi curhat nih. Oke, silahkan. Sebenarnya kalau aku sendiri ya karena aku ini kan anak pertama juga. Nah, itu jadi banyak pertimbangan sebenarnya kan. Anak pertama, terus sandwich juga. Aduh, jadi susah untuk misalnya kita hidup di negara ini dengan kondisi yang sekarang gitu. Dengan maksudnya itu kita kan bekerja itu kan kita realistis ya, bekerja untuk diupah gitu kan, dibayar. Dibayar gitu kan. Kalau misalnya bayarnya standar seperti itu kan kita belum tentu hidup. Belum tentu hidup. Menurutku bisa hidup cuma untuk diri sendiri. Iya. Nah, tanggungan yang lain tuh kita susah. Nah, makanya itu banyak orang-orang mencari side job. Itu kan jadinya menguras tenaga ya. Dan juga belum lagi nanti misalnya di dalam pekerjaan itu ada pekerjaan tambahan. Nah, itu dan yang parahnya adalah kebanyakan ini
kebanyakan dari cerita yang ku dengar ya. Oke. Kebanyakan mereka itu bahkan sampai lembur tapi tidak ada biaya lemburnya. Wow. Nah, itu kan Gimana itu, Dim? Jadi itu yang maksudnya itu yang jadi bahan pertimbangan mungkin mereka yang lebih memilih kabur aja dulu tuh ya lebih memilih ya mending kita cari tempat yang lebih layak gitu untuk mendapatkan penghasilan tadi. Tapi kalau misalnya dibilang gaji di luar negeri lebih gede, tapi kan biaya hidup di luar negeri lebih gede juga, Dim. Iya juga sih. Ya. Iya. Iya juga sih. Jadi kamu mau kabur aja dulu apa enggak nih? Orang-orang iya kena. Iya kan. Tapi Let's say kamu pergi kemana? Ke Australia, Singapura deh mungkin kan. Satu Singapura berapa sih? 12.000 ya? 13.000. Satu dolar Singapura. Oke, let's say kamu dapat gaji di Indonesia 5 juta. Di Singapura 20 juta. Tapi kan maksudnya kalau secara perhitungan itu pas-pasan juga ya kalau di Singapura ya? pas-pasan juga, say. Ya tapi kayak gini loh, mungkin pertimbangan mereka tuh adalah dengan gaji segitu kan kita kan mereka jadinya bisa ngasih lebih misal kita di Indonesia dengan gaji 5 juta cuman bisa ngasih ke orang rumah misalnya 1 juta lah misalnya. Nah, kalau misalnya kita kerja di Singapura tadi dengan gaji 20 juta, bisa aja kita ngasih lebih. Misal 5 juta, 3 juta, mungkin itu yang jadi bahan pertimbangan. Bisa jadi. Iya. Walaupun ya itu dengan gaya hidup yang maksudnya itu dengan biaya hidup yang sama. Kan kurang lebih aja ya. Mungkin mereka UMR di Singapura kan mungkin enggak tahu ya, ini koreksi kalau salah, mungkin 20 juta. Oke, kita Google kali Iya. ya. Kita Google kali ya. Nah, misalnya UMR mereka memang 20 juta ya berarti kan memang seperti itu sama aja dengan kita di sini gaji 3 juta gitu kan. Iya. Maksudnya sama dengan UMR ya berarti pas-pasan juga sebenarnya. Iya. Cuman faktor lainnya adalah mereka yang kerja di luar negeri itu bisa memberi lebih. Wow. 67,66 juta, Dim. Apa makin bulat ya keinginanmu? Kayaknya iya deh, kayaknya mending kerja ke luar negeri deh. Iya. Iya. Bahkan aku ada ngeliat konten kuli Jepang deh kalau nggak salah nama akun TikToknya, katanya dia kan sebagai pembersih apa gitu kan di Jepang. Bahkan untuk per jam atau per hari gitu dia digaji tuh 1 juta. Nah itu juga Dan. Menurut kayak minusnya di Indo ini adalah orang-orang itu, perusahaan itu mencari karyawan itu dengan ijazah. Oke. Menurut kamu pandanganmu kayak gimana tuh? Orang-orang perusahaan di Indonesia mencari karyawan itu dengan ijazah. Sedangkan kalau di luar negeri itu mereka lebih banyak mencari karyawan itu dengan melihat patokannya dari skill dan pengalaman. Tergantung sih kalau aku. Iya. Mungkin kalau untuk bidang pekerjaan yang itu bukan hanya bisa ya. Maksudnya untuk bidang pekerjaan let's say kayak kedokteran, dokter. Ya kita harus cari legalitas ijazahnya di iya kalau itu mungkin sesuai ini ya, sesuai bidang. Nggak usah dokter deh, guru menurutku untuk kayak gitu ya penting. Tapi misal kayak admin, kayak apa sih lagi? Contoh kameramen deh. Nah, iya kayak kameramen. Bidang-bidang yang lebih banyak praktisnya. Iya, sebenarnya itu bisa kita lihat dari skill orang tersebut langsung kan? Dari portofolio dia kayak gitu. Bahkan kan ada yang dulu rame di Twitter di Indo, bahkan ada seorang yang diterima karena ada seorang CEO cerita ada seorang pelamar datang ke kantornya bahwa dia udah melamar ke berpuluh-puluh tempat, ditolak. Alasannya CEO itu nanya ke dia, kenapa? Dari perusahaan sebelumnya saya ditolak karena saya ditolak dari perusahaan sebelumnya. Ngerti nggak? Mudah nggak? Iya kan? Dia ditolak di perusahaan ini karena perusahaan ini nganggap perusahaan sebelumnya nolak dia berarti karena dia nggak bisa gitu loh. Nah, sedangkan CEO yang ini melihat kok orang ini sudah ditolak berpuluh-puluh perusahaan, kok dia masih ulet ya? Masih ulet, bener kan? Iya. Masih ulet, masih kekeh gitu. Masih kekeh gitu kan? Masih ini diterima. Ternyata orang itu punya skill yang luar biasa gitu loh. Iya, itu kan kadang-kadang tuh aku bingungnya itu sih, kayak
di Indonesia itu kenapa masih memperhatikan ijazah itu tadi, karena menurutku ya orang-orang ini oknum sih menurutku ya, oknum. Iya. Nah kayak orang-orang yang berijazah itu belum tentu dia tuh berskill. Kalau kata Rocky Gerung, orang berijazah itu hanya menunjukkan kalau dia pernah sekolah, belum tentu dia pernah belajar. Nah, iya benar kan. Apalagi nih. Sorry nih, ini oknum lagi nih. Iya. Kan banyak orang-orang kuliah itu joki. Iya. Kan belum tentu mereka tuh paham dengan apa yang mereka pelajari selama kuliah. Tapi kan kadang juga trikinya sebagai perusahaan, yaitu di mana lagi kami mencari kepastian kalau bukan dari ijazah gitu kan. Masa kita harus ngetes orang satu-satu, harus training 3 bulan, kalau nggak cocok ganti lagi, training 3 bulan nggak cocok. Nah itu rada tricky kan. Ya memang. itu yang mungkin jadi alasan kenapa banyak tadi orang-orang itu lebih memilih bekerja di luar negeri, lebih memilih kabur aja dulu, karena pandangan mereka ya di luar negeri itu tidak memandang itu. Mungkin balik lagi sebenarnya ada yang harus diperbaiki dari awal, sistem pendidikan Indonesia. Iya, betul. Jadi ketika orang itu memegang ijazah, benar-benar dia punya kemampuan tersebut, atau ijazah atau apapun lah sejenisnya, sertifikasi segala macam. Wah, seru nih dia. Panjang banget ya kita Panjang ngobrol. banget nih Kayaknya ya. kalau dilanjutkan lagi tuh sampai berbuih-buih nih untuk. Ya sebenarnya sih mungkin bisa kita ambil konklusinya. Mungkin kabur aja dulu ini kayak hashtag kabur aja dulu ini adalah bentuk kritikan, kalau aku nangkapnya kritikan kepada pemerintah agar pemerintah bisa lebih memperbaiki setiap kebijakannya, setiap sistemnya lagi, supaya masyarakat Indonesia ini nggak pesimis lagi ke depannya, supaya lebih optimis kayak gitu. Jadi orang-orang tuh nggak mikirnya mending kerja di luar negeri lah daripada kerja di sini dengan gaji segini dengan load pekerjaan yang sama. Kalau di luar negeri bisa dapat lebih, bisa ngasih orang rumah lebih gitu. Iya. Nah, itu. Kalau kamu Dim, gimana nih konklusinya? Kalau aku sendiri, kalau melihat keadaan sekarang ya, mending kabur aja dulu. Waduh. Oke deh. Ayo teman-teman kabur aja dulu apa stay in Indonesia aja gitu. Oke deh. Mungkin sampai ketemu lagi ya Dim ya di topik-topik selanjutnya lagi. See you. Dadah.